Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah sekalian, para jamaah, teman-teman Indonesia, azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid Al-Mazru' hafizahullah taala. Dan perlu diketahui, sebelum kita menerjemahkan khutbah Jumat kali ini, sedikit faedah ya, bahwa di antara menuntut ilmu adalah dengan menyimak khutbah Jumat dengan baik ya. Jadi menghadiri khutbah Jumat berarti menghadiri majelis ilmu ya. Di situ disampaikan nasihat, di situ disampaikan ilmu, meskipun memang tidak terlalu mendalam ya, tidak terlalu mendalam, nasihat-nasihat ringan. Tapi disitulah terkadang nasihat-nasihat tersebut bisa menyentuh hati kita ya. Tapi masalahnya kalau kita tidak paham bahasa Arab, kemudian kita manfaatkan dengan apa? Dengan tidur. Ini musibah. Ini musibah ya. Jadi disimak saja, belajar bahasa Arab dengan menyimak. Semoga suatu saat Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan kita termasuk orang yang benar-benar memahami bahasa Arab dengan baik dan benar ya. Allahumma amin. Dan termasuk khutbah yang baru saja disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini ya, beliau mengangkat sebuah tema berkaitan dengan jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan. Di dalam khutbahnya beliau menyampaikan beberapa hal penting dari keutamaannya. Kemudian ada juga hadis-hadis berkaitan dengan beberapa contohnya, meskipun beliau tidak menyebut satu persatu dari amalannya ya. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh khatib tadi. Mungkin ada sedikit tambahan-tambahan dari saya. Ikhwah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Sebagaimana biasa, setelah khatib memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau membuka dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-Muzammil ya, bahwa menyelesaikan hajat orang lain adalah termasuk salah satu sarana untuk taqarrub atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah jalan untuk mendapatkan banyak pahala kebaikan. Ya, ayatnya berbunyi, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khaira wa a'dhama ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Artinya, kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri-diri kalian, niscaya kalian akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya ya. Balasannya nanti lebih baik, lebih besar di sisi Allah. Kemudian Allah merintahkan wastaghfirullah, beristighfarah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Makanya beliau kemudian membawakan sebuah ayat yang menjelaskan atau menyebutkan salah satu dari bentuk kebaikan, yaitu menjadi syafaat ya, atau perantara kebaikan untuk orang lain. Membantu syafaat, memberikan syafaat atau menjadi perantara kebaikan untuk orang lain ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 85 Allah mengatakan, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita." Artinya, siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, yang memberikan pertolongan pada orang lain dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh balasan, memperoleh bagian pahalanya. Sebaliknya, siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya.
Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, kalau kata Ibnu Abbas, muqitan artinya Allah maha menjaga segala sesuatu. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan man sa'a fi amrin fatarattaba alaihi khairun kana lahu nasibun min dzalika. Ya, siapa yang berusaha untuk melakukan suatu perkara, yang membantu saudaranya, kemudian itu dalam hal kebaikan, ya niscaya dia akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Ya, dia akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Apa saja dari kebaikan tersebut, dan tentu saja berkaitan dengan masalah kebaikan. Ya, ukuran kebaikan atau patokan kebaikan atau standar kebaikan dikembalikan kepada syariat. Segala sesuatu yang baik menurut syariat, maka secara akal kita pun akan menghukumi itu baik. Adapun buruk, segala sesuatu yang buruk, yang dipandang buruk oleh syariat, maka akal kita pun akan menghukumi bahwasanya itu adalah keburukan. Ikhwas sekalian azanillah wa iyyakum. Selanjutnya khatib membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ini menjelaskan tentang beberapa keutamaan dari amalan tertentu, ya. Satu-satu kita bacakan. Rasulullah mengatakan, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah nanti akan berkata, akan berfirman pada hari kiamat. Hadis apa termasuk ini? Hadis qudsi, ya. Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, maridtu falam ta'udni. Aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Maksudnya ini apa? Apakah Allah yang sakit atau bagaimana? Mustahil, ya. Nanti dari kelanjutan hadis kita akan paham. Qala, hamba tersebut menjawab, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Engkau tidak mungkin sakit, mustahil engkau sakit. Nah, kemudian Allah mengatakan, amma alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu. Tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku fulan dia sakit tapi engkau tidak mengunjunginya? Amma alimta annaka law wajadtahu law 'udtahu la wajadtani 'indahu. Tidakkah engkau tahu sekiranya engkau mengunjunginya, niscaya engkau akan mendapatiku di sisinya. Ya, maksudnya niscaya engkau akan mendapatkan pahala dariku, kemuliaan dariku di sisi hamba tersebut. Nah, ini amalan ini para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum menunjukkan keutamaan dari mengunjungi, membesuk, ya, seorang yang sedang sakit. Itu termasuk hak muslim atas muslim yang lainnya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya mengunjungi atau membesuk orang yang sakit itu termasuk fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Seandainya tidak ada yang menjenguk sama sekali, maka semuanya berdosa orang yang ada di daerah tersebut dari kawan-kawannya. Nah, berarti ini bukan Allah yang sakit, ya, bukan Allah yang sakit. Mustahil Allah sakit, karena sakit itu sifat apa? Sifat kekurangan, dan Allah jauh dari sifat kekurangan. Kemudian kelanjutan dari hadis yang mulia ini, hadis qudsi ini, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam atau anak Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Aku minta makan kepadamu tapi engkau tidak memberiku makan. Qala, hamba itu menjawab, ya Rabb, kaifa wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku memberimu makan sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Ya. Bagaimana aku memberimu makan? Ya. Allah tidak butuh makan. Qala, amma alimta annahu istat'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu. Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku fulan itu minta makan padamu tapi engkau tidak memberinya makan? Amma alimta annaka law at'amtahu la wajadta dzalika 'indi. Ya. Tidakkah engkau tahu sekiranya engkau memberinya makan, niscaya engkau akan mendapatkannya di sisiku. Ya, ini kemuliaan dan keistimewaan, ya, dari orang yang memberi makan pada orang lain. Ya bna Adam, wahai anak Adam, istasqaituka falam tasqini. Aku minta minum kepadamu tapi engkau tidak memberiku minum. Qala, ya Rabb, wahai Rabb, dia menjawab, wahai Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku memberimu minum sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Ya. Qala, istaqaka, Allah menjawab, istaqaka 'abdi fulan falam tasqihi, amma innaka law saqaitahu la wajadta dzalika 'indi. Ya, tidakkah
Ya, kemudian Allah menjawab, ya, hambaku fulan itu telah minta minum kepadamu, tapi engkau tidak memberinya minum. Tahukah kamu, ya, sekiranya engkau memberinya minum, niscaya engkau akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Nah, ini hadis yang sedikit panjang ini, hadis sahih riwayat Muslim, menjelaskan keutamaan mengunjungi orang yang sakit, keutamaan memberi makan dan memberi minum sesama muslim. Dan lebih dari itu, seandainya diberikan pada non muslim pun dia akan tetap mendapatkan pahala. Lebih dari itu juga, seandainya dia berikan makanan minuman itu kepada makhluk dari selain manusia, maksudnya kepada hewan, ya, binatang ternak, maka dia pun akan mendapatkan pahala darinya. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, khatib memberikan nasihat pada kita selanjutnya berkaitan dengan seseorang yang telah dibukakan baginya pintu kebaikan, maka hendaknya dia syukuri. Ya, bagaimana mensyukurinya? Jangan pernah bosan melakukannya. Ya, ketika Allah berikan kesibukan dengan sesuatu, ya, kesibukan dalam kebaikan, ya, maka jangan pernah bosan. Capek, tapi capeknya dalam kebaikan. Karena sekiranya dia bosan, sekiranya dia ingin berhenti dari hal itu, dikhawatirkan nanti nikmat tersebut akan Allah pindahkan kepada orang lain. Ya, ada yang sibuk dengan sedekah, ada yang sibuk dengan tenaga, ada yang sibuk dengan belajar, mengajar kebaikan, ada yang sibuk dengan apa saja. Ya, maka dia mohon pada Allah agar nikmat tersebut hendaknya senantiasa ada padanya. Jadi dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, riwayat Tabrani, Rasul mengatakan, inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am limanafi'il ibad. Sesungguhnya Allah ini memiliki hamba-hamba yang Allah berikan spesial, ya, nikmat spesial kepada mereka untuk kemaslahatan para hamba. Ya, Allah khususkan mereka, orang-orang tertentu itu, ya, Allah berikan nikmat dengan apa? Dengan cara mereka, ya, diberikan kemudahan, diberikan taufik untuk memberikan manfaat untuk orang banyak. Ya. Yuqirruhum fiha ma badaluha. Allah akan senantiasa memberikan nikmat tersebut pada mereka itu selama mereka terus melakukannya. Ya. Fa idza mana'uha, seandainya mereka mencegah nikmat itu, ya, tidak diberikan pada orang lain, naza'aha minhum, niscaya Allah akan ambil nikmat tersebut dari mereka, fa hawwalahu ila ghairihim. Ya. Kemudian Allah akan pindahkan pada orang lain. Jadi kebaikan apa saja, ikhwas sekalian, yang Allah bukakan pada kita pertama tidak boleh meremehkan, kemudian hendaknya kita syukuri, ya, yang kemudian kita berusaha untuk istiqomah dalam mengamalkannya. Ya. Kalau tidak, maka dikhawatirkan nikmat tersebut nanti akan diambil, ya, dan diserahkan untuk orang lain. Apa saja, berkaitan masalah kendaraan, berkaitan masalah tadi sedekah, memberi makan, memberi minum, kebaikan. Mungkin kalau di sini hanya sekedar bukhur, ya, atau demikian pula mungkin bawa makanan minuman ringan, ya, itu adalah kenikmatan. Apalagi yang lebih besar dari itu. Ada yang mungkin rutin mengirim donatur buat pondok, buat masjid, buat saudara-saudara yang membutuhkan. Itu adalah termasuk pintu-pintu kebaikan. Ya, dan untuk orang banyak, ya, sekedar nebeng mobil, mungkin sering nebengi, ya, Pak Iwan, dengarkan. Ya, ini termasuk kebaikan. Demikian pula buat teman-teman yang lainnya. Memang capek, terkadang kita capek, ya, terkadang kita ingin istirahat, ya, tapi tetap berharap pada Allah bahwasanya semoga nikmat tersebut senantiasa terbuka, ya, terbuka untuk dia lakukan. Kecuali kalau memang dia ada alasan syar'i, maka beda perkara. Jangan sampai dia membencinya, ya, jangan sampai dia tidak mensyukurinya. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, ya, menjelaskan hadis ini, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kaum, ya, orang-orang tertentu Allah berikan kepada mereka, ya, kenikmatan yang spesial, yaitu yang manfaatnya itu untuk banyak manusia. Ya, banyak manusia yang kemudian maksudnya di sini adalah untuk manfaat mereka, demi kemanfaatan mereka, ya, demi mereka mendapatkan manfaat dari hal tersebut yang Allah berikan kepada beberapa orang tersebut, ya. Wa yuqirruha fihi ma badaluha, dan Allah senantiasa akan terus membiarkan kenikmatan tersebut ada pada mereka selama mereka mengerahkannya. Maksudnya muddata dawamihi
muddata dawami i'ta'ihim minha lil mustahiq, selama orang itu terus memberikan pada orang yang berhak, ya. Nah, ini kemudian apabila mereka mencegahnya, niscaya Allah akan cabut nikmat tersebut dari mereka, kemudian dipindah pada selainnya. Karena apa? Karena sebab mereka tidak mau memberikan pada orang yang berhak. Ya, mengapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum hingga mereka sendirilah yang mulai merubahnya. Ya, jadi karena kita atau seorang tidak mau lagi, mungkin dia merasa kerepotan, mungkin dia merasa sudah malas, jenuh, capek, ya, akhirnya mereka berhenti dari hal tersebut. Akhirnya Allah kemudian ambil dan Allah berikan pada yang lainnya. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, di antara yang disampaikan oleh khatib berkaitan dengan masalah ini juga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang gemar menyelesaikan hajat orang lain, ya. Beliau membawakan sebuah hadis yang ma'ruf di sisi kita, hadis yang hasan, diriwayatkan oleh At-Tabrani juga diantaranya. Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat, saya ulangi, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah-ibadah yang mahdhah atau yang khusus atau yang manfaatnya itu kembali kepada diri saja, ini mudah insyaallah, ya. Dan seorang muslim hendaknya tidak berhenti di situ saja, tapi dia juga berusaha berpikir bagaimana supaya supaya manfaat yang ada pada dirinya atau kenikmatan yang ada pada dirinya itu bisa dirasakan oleh orang banyak, ya. Jadi ibadah yang bersifat sosial, tidak khusus untuk dirinya saja, tapi untuk orang banyak. Karena ini membuka celah atau membuka pintu bahkan lebar baginya agar dia bisa memiliki usia kedua sepeninggal dirinya, ya. Makanya kalau ustadz-ustadz biasanya berpikir bagaimana dia punya pondok pesantren, punya sekolah, supaya kalau dia meninggal ada yang meneruskan, kemudian terus generasi pahalanya akan kembali kepada orang yang paling banyak yang babat alas pertama kali, ya, sebagai pionernya, pembuka pertama kali, ya. Nah, demikian pula antum coba bagaimana solusi supaya bisa ilmu ataupun tenaga atau apa yang dimiliki oleh masing-masing kita ini juga bisa dirasakan oleh orang banyak. Yang bisa menulis juga tulisannya jangan dijual, sebagainya disedekahkan, dibagikan, dihadiahkan. Yang bisa apa lagi, ya, yang mungkin punya harta juga membantu orang yang membutuhkan, menyekolahkan anak sampai selesai kuliah, ya, anak yang membutuhkan, orang yang membutuhkan, sehingga nanti selama anak itu beramal soleh dia akan mendapatkan pahala darinya, ya. Dan apa sajalah, dan masing-masing dari kita bisa berusaha untuk berpikir, apalagi kalau kita sudah umur 30, 40, ya, ini sudah bau tanah ini, ya. Sudah bau tanah. Paling bau tanah siapa di sini? Abu Muhammad Pak Iwan, enggak juga, ya. Kita nggak tahu kematian datang kepada siapa dulu, kita dulu, ini hanya istilah-istilah kita terkadang, ya. Kemudian sebagaimana orang yang gemar menyelesaikan hajat orang lain, berarti dia adalah termasuk pintu-pintu kebaikan. Termasuk orang yang Rasulullah SAW sebut sebagai pintu-pintu, saya ulangi, kunci-kunci kebaikan, ya, bukan pintu-pintu tapi kunci-kunci kebaikan. Dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Rasul mengatakan alaihi salatu wasallam, inna minan nasi mafatihal lil khairi maghaliqa lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi kunci-kunci baik kebaikan dan penutup-penutup bagi keburukan. Wa inna minan nasi mafatihal lisyarri wa maghaliqa lil khairi. Sebaliknya di antara manusia juga ada yang menjadi kunci-kunci keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Maka sungguh keberuntunganlah bagi hamba yang Allah menjadikan dirinya, ya, atau menjadikan pintu-pintu kebaikan itu, ya, melalui perantara dirinya atau kunci-kunci kebaikan, ya. Jadi beruntunglah atau keberuntunganlah bagi hamba yang Allah menjadikan
kunci-kunci kebaikan itu terbuka melalui dirinya, ya. Wa waindul liman ja'alallahu mafatihah syarri ala yadayhi, dan kecelakaanlah, ya, bagi orang yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan itu melalui perantara dirinya, ya. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang tahu keburukan melalui kita, ya. Dan banyak orang tidak sadar dalam masalah ini. Sebagian orang itu hanya ngomong saja di Facebook, dia posting atau di apa gitu, ya. Ini kalau tanpa dia sadari, orang berpikir menulis sesuatu, dia akan mencari dan mencari, ternyata itu adalah keburukan. Termasuk yang tanpa disadari juga ini oleh para, apa kita katakan, jurnalis atau wartawan atau apa, yang menyebar-nyebar info-info keburukan, ya, entah video mesum dan sebagainya, ya, disebarkan oleh akun ini dengan judul ini, itu tanpa dia sadar atau bisa jadi sadar, emang bejat orangnya, ya, untuk menyebarkan keburukan, sehingga dia termasuk dari pembuka keburukan, ya. Sekarang banyak orang seperti itu, na'udzubillah. Dan saya menyampaikan ini bukan untuk mengajari, ya, maksudnya mengajari untuk melakukan atau membuka yang tidak baik di situs-situs internet, tidak. Tapi tanpa sadar terkadang orang memberikan dengan jelas, ya, akses agar orang yang membaca beritanya tahu, ya, sehingga kabar-kabar buruk, sehingga situs-situs yang tidak baik, video-video yang buruk bisa diketahui oleh orang lain, bahkan banyak, ya, melalui dirinya. Ini sekedar contoh, ya, ini sekedar contoh, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian khatib menyampaikan di antara contoh hamba yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan adalah seperti ilmu, kunci ilmu, ya, kesalehan, ya, di tengah manusia, dia menjadi mengajarkan kebaikan pada orang lain, mengajarkan kesalehan kepada orang lain, ya, seakan-akan dia adalah sebagai kunci kebaikan bagi orang lain, ya. Adapun keburukan, begitu banyak keburukan yang kita telah ketahui, ya. Kemudian para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, sebagaimana khatib juga membawakan sebuah hadis yang menjelaskan bahwa orang yang gemar menyelesaikan hajat orang lain ini adalah termasuk dari orang yang paling baik, ya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tabrani, Rasul mengatakan al-mu'minu ya'laf wa yu'laf, seorang mukmin itu mudah bergaul, ya, dan dia juga mudah orang lain bergaul dengannya. Karena apa? Maksudnya mukmin itu secara asalnya baik, ya. Mukmin itu baik. Mukmin itu baik. Ya, orang dia ketemu orang mudahlah berbaik kebaikan. Demikian pula kalau orang lain juga bertemu dengannya, itu pun akan mudah menerimanya karena kebaikannya. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mudah bergaul dan tidak mudah orang lain bergaul dengannya. Ya, karena keburukan akhlaknya, karena buruknya akhlaknya, karena omongannya yang tidak baik, karena perilakunya yang jahat, ya. Wa khairun nas anfa'uhum linnas, dan manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang yang gemar menyelesaikan hajat orang lain, kebutuhan orang lain, maka dia adalah termasuk dari khairun nas, termasuk orang yang paling baik, karena dia telah memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum. Dan terakhir tadi di khutbah yang terakhir, di akhir-akhir khutbah, saya ulangi, di akhir-akhir khutbah khatib membawakan sebuah hadis yang ini insyaallah taala sering kita dengar, ya, hadis riwayat Muslim yang menjelaskan beberapa pintu kebaikan. Di antaranya, ya, Rasul mengatakan man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menyingkap dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan di dunia ini, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat, ya. Ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dia menghilangkan kesulitan orang di dunia, Allah balas, bahkan balasannya jauh lebih utama, ya. Karena apa yang ada di dunia, ya, tentu berbeda dengan apa yang ada di akhirat. Apa yang ada di akhirat, ya, itu lebih utama, ya.
Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang berikan kemudahan bagi orang yang mendapatkan kesulitan, niscaya Allah akan berikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ini juga al-jaza' min jinsil amal, ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Bahkan perbuatannya lebih utama lagi, lebih baik lagi, karena kemudahan yang akan diberikan pada hamba tersebut di dunia dan di akhirat. Ya, kebaikan yang akan didapatkan adalah di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, ini juga sama. Ya, tapi keutamaannya juga jauh lebih utama karena Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan terakhir, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi ini adalah jaminan dari Allah bagi hamba yang gemar menolong orang lain, maka Allah akan gemar, ya, maka Allah akan suka juga menolong hamba tersebut, ya. Bahkan kita tahu kita ini masih banyak kekurangannya, di antaranya sedikit menolong orang lain, tapi Allah sering memberikan pada kita nikmat yang banyak, ya. Makanya jangan sampai hal tersebut menjadi istidraj bagi kita, ya. Kita khawatir kalau itu adalah istidraj, ya. Makanya kita syukuri dengan bersyukur pada Allah, kemudian juga dengan cara membantu orang lain sesuai dengan apa yang kita miliki, ya. Dan satu lagi ikhwas sekalian, yaitu bukan hadis terakhir tadi, ternyata ada hadis satu lagi. Ya, Rasulullah SAW mengatakan juga, hadis yang dibawakan oleh khatib, al-muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Wa la yuslimuhu, tidak boleh juga dia menyerahkan pada orang lain yang akan menzaliminya, menyakitinya, ya, tidak boleh. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Dan siapa yang gemar menyelesaikan hajat saudaranya, maka Allah pun gemar atau suka menyelesaikan hajatnya. Ya, kalau di atas tadi menolong, kalau di sini hajat, ya, mirip. Karena berkaitan dengan masalah pertolongan, hajat juga termasuk bagian dari memberikan pertolongan pada orang lain. Ya, jangan sampai dibalik. Ketika kita bisa memberikan kemudahan untuk orang lain, jangan dipersulit. Ya, demikian pula selama kita mampu untuk menolong orang lain, maka berusaha untuk membantu. Karena disitulah itu adalah kebaikan, dan Allah akan membuka pintu-pintu pertolongannya kepada kita semuanya. Ini ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, yang disampaikan oleh khatib kurang lebih pada khutbah kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.